Nederland erkent 17 augustus volledig en zonder voorbehoud. Wij zien de proclamatie eigenlijk als het historische. Halo Bedikers. Pertengahan bulan Juni lalu, pemerintah Belanda menyatakan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia. Pengakuan ini berbuntut pada tuntutan kepada Belanda untuk membayar uang kedaulatan sebesar 504 triliun rupiah. Kok bisa begitu? Mari kita bongkar. Ya, alhamdulillah ya. Mereka akui sekarang. Berarti mereka akui bahwa tindakan-tindakan militer mereka sesudah tahun 45 itu tindakan yang termasuk salah. Ya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya dengan proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta. Secara historis, tanggal ini diakui oleh pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia sebagai hari kemerdekaan yang penting. Namun pemerintah Belanda pada saat itu tidak mengakui proklamasi kemerdekaan tersebut. Mereka melihatnya sebagai tindakan sepihak dan tidak sah. Belanda tetap mempertahankan klaim mereka atas wilayah jajahannya di Indonesia. Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia karena memiliki kepentingan politik, ekonomi, dan kolonial di wilayah jajahannya. Setelah Jepang menyerah pada akhir Perang Dunia II, Belanda berusaha untuk mengembalikan kendali kolonialnya di Indonesia. Belanda menganggap Indonesia sebagai bagian dari jajahan kolonial mereka yang dikenal dengan nama Hindia Belanda. Mereka berpendapat bahwa Indonesia tidak memiliki kemampuan atau legitimasi untuk menjadi negara yang merdeka. Selain itu, Belanda juga ingin mempertahankan kendali atas sumber daya alam yang melimpah di Indonesia, seperti minyak, gas, dan rempah-rempah. Ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, Belanda berusaha untuk memulihkan kekuasaan kolonialnya dengan menggunakan kekuatan militer. Hal ini memicu perang kemerdekaan yang berlangsung selama beberapa tahun antara pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta melawan pasukan Belanda. Namun melalui tekanan internasional dan perjuangan diplomasi, serta karena kesadaran akan keberlanjutan perlawanan dan tuntutan kemerdekaan Indonesia, Belanda akhirnya terpaksa mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949 melalui perjanjian Rom-Van Rooyen. Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Pengakuan ini terjadi melalui penandatanganan perjanjian Rom-Van Rooyen antara delegasi Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini menandai pengakuan resmi Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia dan menandai berakhirnya perang kemerdekaan antara kedua negara. Setelah pengakuan ini, Belanda mulai menarik pasukan militernya dari wilayah Indonesia. Dan Republik Indonesia Serikat dibentuk dengan bentuk negara federal hingga akhirnya berubah menjadi Republik Indonesia pada tahun 1950. Sayangnya, terdapat perbedaan dalam interpretasi tanggal kemerdekaan Indonesia antara versi Belanda dan Indonesia. Namun, secara luas di Indonesia, tanggal 17 Agustus terus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan. Sementara tanggal 27 Desember lebih merupakan momen pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Hingga pada 14 Juni 2023, pemerintah Belanda akhirnya mengakui secara resmi dan tanpa syarat bahwa Indonesia merdeka dari Belanda pada 17 Agustus 1945. Pengakuan ini diumumkan oleh Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, di hadapan anggota parlemen dan Partai GroenLinks sebagai tanggapan atas pertanyaan mengenai pengakuan resmi terhadap kemerdekaan Indonesia. Rutte bahkan berjanji untuk berdiskusi dengan Presiden Indonesia, Joko Widodo, guna mencapai interpretasi bersama mengenai peringatan Hari Kemerdekaan ini. Pengakuan yang disampaikan Mark Rutte tak hanya menegaskan fakta sejarah yang tidak terbantahkan, tapi juga membawa kelegaan bagi banyak orang. Sebelumnya, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia jatuh pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil keputusan Konferensi Meja Bundar dan penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia. Kini para pemimpin Belanda memberikan pengakuan yang sangat dinantikan rakyat Indonesia, serta mengakhiri penolakan terhadap perayaan yang dilakukan setiap tahun oleh masyarakat Indonesia. Momen ini lebih dari sekedar pengakuan, sebab hal ini bisa menjadi langkah yang menandai titik balik dalam hubungan bilateral kedua negara
dan menjadi tonggak penting dalam upaya rekonsiliasi. Hal ini dapat menjadi titik awal untuk dialog yang lebih intens dan kerjasama yang lebih erat di masa depan, terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan teknologi. Selain itu, pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia juga merupakan pengakuan terhadap dampak negatif kolonialisme Belanda di Indonesia, di mana selama masa kolonial dan perang kemerdekaan, terjadi banyak kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia yang belum diselesaikan dengan baik. Pengakuan ini membuka jalan untuk menyelesaikan isu-isu pelanggaran HAM, termasuk memberikan keadilan bagi korban, menuntut pertanggungjawaban, dan merehabilitasi para veteran. Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Lambert Kriejens, menyebut ada alasan kuat di balik pengakuan kemerdekaan Indonesia. Ia menyatakan bahwa proklamasi adalah fakta sejarah. Kriejens menambahkan, selama bertugas menjadi dubes di Indonesia, ia berulang kali menghadiri hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia setiap 17 Agustus. Buntut lain pasca pengakuan pemerintah Belanda atas tanggal kemerdekaan Indonesia, yakni munculnya tuntutan agar Belanda mengembalikan uang kedaulatannya kepada Republik Indonesia. Pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949, digelar konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Dihadiri oleh seluruh perwakilan dari Indonesia, Belanda, dan Jinkomst for Federal Overleg atau BIVO. Hasil dari konferensi ini memutuskan bahwa pihak Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia yang kala itu masih bernama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Demi mendapatkan kedaulatan, Indonesia diharuskan membayar sejumlah uang kepada pemerintah Belanda. Pihak Belanda mewajibkan Indonesia membayar ganti rugi atas dana yang sudah dikeluarkan mereka untuk agresi selama masa revolusi, yakni pada tahun 1945 sampai 1949. Sebelum pengakuan yang disampaikan Perdana Menteri Mark Rutte pada Kamis 15 Juni 2023 lalu, Belanda hanya mengakui bahwa kemerdekaan RI adalah 27 Desember 1949. Artinya, dalam periode 17 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949 merupakan masa yang diakui Belanda bahwa Indonesia masih dalam kontrol kekuasaan mereka. Sementara itu, usulan agar Belanda mengembalikan uang kedaulatan kepada Indonesia datang pertama kali dari penyampaian Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda, Jeffrey Pondak. Menurutnya, pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Republik Indonesia seharusnya memiliki konsekuensi hukum. Salah satunya adalah pengembalian uang sebesar 4,5 miliar gulden atau setara dengan 504 triliun rupiah, dengan bunga yang mencapai 24 miliar gulden atau 1.913 triliun rupiah. Kalau benar, kira-kira uang sebanyak ini akan digunakan untuk apa ya? Menurut kamu untuk apa, Bedikers?